Hello student, good morning, namo buddhaya. Kembali jumpa dengan Teacher Yohana di video pembelajaran tematik kelas 5. Masih semangat belajar? Harus semangat. Kali ini Teacher akan mengajar tema 2, subtema 2, dan pembelajaran yang kedua. Sebelum Teacher menyampaikan apa yang menjadi materi yang hendak kalian pelajari, terlebih dahulu Teacher akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Pertama, siswa mampu mengetahui berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan manusia. Kedua, siswa mampu menyebutkan dan menyajikan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, bagaimana, dan mengapa. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan karya tari daerah menggunakan properti. Pada pembelajaran sebelumnya, telah dijelaskan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan terganggunya alat pernapasan diantaranya adalah karena kebiasaan hidup yang kurang sehat, faktor lingkungan yang bersuhu dingin, bawaan sejak lahir, keturunan, dan hormon. Jadi, beberapa faktor tersebut mengakibatkan terjadinya gangguan pada organ pernapasan manusia. Contohnya adalah penyakit asma yang kambuh akibat suhu yang dingin. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pencernaan. Asma merupakan penyakit penyumbatan pada saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Penyebab alergi misalnya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Gejala awal dari penyakit asma yaitu pertama, batuk terutama pada malam hari atau dini hari. Kedua, sesak napas. Ketiga, napas berbunyi yang terdengar jika pasien menghembuskan napasnya. Keempat, rasa berat di dada, dan yang kelima, dahak sulit keluar. Dalam perkembangannya, pasien berpenyakit asma dapat mengalami gejala yang berat. Gejala berat adalah keadaan gawat darurat yang mengancam jiwa. Gejala berat asma diantaranya pertama, serangan batuk hebat. Kedua, sesak napas yang berat. Ketiga, napas tersengal-sengal. 4. Sianosis atau kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut. Kelima, sulit tidur atau posisi tidur yang nyaman adalah dalam keadaan duduk. Dan yang keenam, kesadaran menurun. Selain penyakit asma, ada beberapa penyakit yang menyerang organ pernapasan manusia, yaitu pertama, flu atau influenza adalah penyakit yang diakibatkan oleh virus influenza. Virus ini menyebar melalui udara karena batuk atau flu dari si penderita. Gejalanya adalah hidung tersumbat, tenggorokan terasa sakit, dan tubuh demam. Yang kedua, TBC atau tuberkulosis adalah penyakit radang paru-paru yang disebabkan oleh infeksi bakteri tuberkulosis yang menyebar melalui udara. Gejalanya adalah mudah letih, batuk berdahak, nyeri di dada, berat badan menurun, tubuh membungkuk, bahu naik,
serta sering demam. Yang ketiga, bronkitis adalah peradangan pada selaput lendir trakea, bronkus, dan bronkiolus. Yang keempat adalah pneumonia atau sering kita dengar istilah paru-paru basah, merupakan penyakit yang diakibatkan oleh virus atau bakteri sehingga bronkus dan alveolus berisi cairan. Kondisi ini mengakibatkan terganggunya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Gejalanya adalah batuk disertai darah, sulit bernapas, dan nyeri di dada. Setelah Ananda tahu jenis-jenis penyakit yang menyerang organ pernapasan manusia, tugas Ananda sekarang adalah cari tahu informasi tentang penyebab, gejala, dan cara pengobatan penyakit COVID-19 yang sedang mewabah sekarang. Untuk membantu kalian dalam menemukan informasi tersebut, gunakanlah kata tanya apa, siapa, bagaimana, dan mengapa. Kemudian, sajikanlah informasi yang telah kalian dapat dalam bentuk bagan atau peta pikiran di buku latihanmu. Nah, setelah Ananda mengetahui tentang bermacam-macam penyakit yang menyerang organ pernapasan manusia, materi berikutnya adalah tentang karya tarian daerah yang menggunakan properti. Indonesia kaya akan budaya, termasuk kesenian daerah, yaitu tarian daerah. Setiap daerah mempunyai ciri khusus tertentu dalam setiap karya tari yang disajikan. Banyak tarian yang menggunakan properti. Salah satunya adalah tari topeng. Sesuai namanya, penari tari topeng menggunakan properti berupa topeng. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan salah satu contoh tari topeng. Penari pada gambar tersebut sedang menarikan tari klono topeng. Adakah tarian yang lain yang menggunakan properti? Perhatikan beberapa gambar berikut yang menunjukkan gerak tari yang menggunakan properti. Dari kedua gambar tersebut, tuliskanlah nama-nama properti yang digunakan dalam tarian tersebut di buku latihanmu. Nah, setelah mendengarkan penjelasan teacher tentang karya tarian daerah yang menggunakan properti, tugas kalian adalah: pertama, apa yang dimaksud dengan properti tari? Kedua, benda apa yang dapat digunakan menjadi properti tari? Ketiga, apa dasar pemilihan suatu benda digunakan sebagai properti tari? Dan yang keempat, apa fungsi properti tari itu? Demikianlah materi yang bisa teacher sampaikan pada kali ini. Teacher berharap Ananda sekalian dapat memahami materi yang teacher sajikan dan bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Namo Buddhaya. Goodbye.